Halo, kamu lagi dengerin episode ke-8 dari Clinomic Show bareng gue Denia, founder dari Clinomic. Hari ini Sabtu tanggal 9 Februari 2019. Dan di episode kali ini aku pengen cerita-cerita, update sedikit dan sekaligus refleksi ke belakang pengalaman aku membangun Clinomic. Gak berasa banget kalau Clinomic itu udah hampir mau setahun ya, dan kayaknya baru aja kemarin gue ngerekam episode perdana Clinomic Show di siang bolong waktu suami sama anak aku lagi tidur. And it's just me and my thought yang isinya lumayan ngerambling tentang ide aku membuat Clinomic. Dan setahun kemudian aku ngerasa banyak banget sih yang bisa aku syukurin dan progresnya Clinomic ini. Untuk teman-teman yang mungkin belum pernah ketemu aku atau kenalan sama aku, mungkin kenalan dulu ya, nama aku Denia. Aku foundernya Clinomic sekaligus direktur utama dari PT Clinomic Global Jaya. Sebenarnya sehari-hari aku masih kerja jadi pengacara di salah satu firma hukum di Sudirman. Aku tuh udah 10 tahun kerja jadi pengacara. Aku dulu lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dan bisa langsung dilihat sih profil aku di LinkedIn Denia Setianti kalau penasaran. Jadi kapan-kapan kalau misal ketemu aku di jalan atau di event atau di bazar, say hi ya. Nah, aku tuh sebenarnya kalau mungkin teman-teman pernah dengar atau ketemu aku dengar cerita aku tentang Clinomic itu aku awal mulanya benar-benar ngerjain sendiri. It started as my little side hustle. Jadi aku yang jadi admin Instagramnya, aku yang foto-foto sendiri produknya, aku bikin websitenya sendiri, ngurusin websitenya sendiri, terus aku yang ngebungkusin barang-barangnya, aku yang terima order dan sebagainya, jadi customer service. Sampai akhirnya at some point aku dibantuin sama supir aku sama mama aku untuk bungkus-bungkusin barang. Dan alhamdulillah sekarang aku udah punya tim, kita berempat untuk ngerjain Clinomic ini. Jadi masih small and lean team, tapi aku seneng banget karena kita tuh cukup solid dan punya komitmen tinggi ya dengan Clinomic ini. Waktu aku mulai mendirikan usaha Clinomic ini di bulan Maret 2018, aku inget banget waktu itu belum banyak ya online store yang membahas konsep zero waste. Tapi udah ada yang mulai, dan buat aku yang aku tahu pada saat itu yang menurut aku bisa dibilang pionir adalah ada Green Mami, terus ada Warung Seribu Kebun, terus ada Pasar Semesta, terus Atip juga udah mulai tuh ngebahas tentang konsep-konsep zero waste. Nah, itu cuman beberapa nama yang aku tahu ketika aku mulai usaha Clinomic ini. Nah, cuman sebagaimana yang teman-teman tahu, sekarang udah banyak banget kan online store dan teman-teman lain yang penggiat dan membantu mensosialisasikan konsep zero waste ini. Dan aku tuh sebenarnya senang banget sih, karena it means that semakin banyak orang yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan konsep zero waste ini, dan demand marketnya tuh ada gitu. Selama hampir 11 bulan ini ya, banyak banget sih pengalaman yang bisa aku bilang jadi highlight, baik suka maupun dukanya. Dan aku pengen share sedikit pengalaman-pengalaman itu ke teman-teman di sini. Dan mungkin kita bisa mulai dari sukanya dulu ya. Buat aku yang paling menyenangkan adalah kalau aku punya kesempatan untuk bisa datang ke acara offline atau bazar. Karena aku bisa ketemu langsung sama kalian, ngobrol-ngobrol langsung sama customer kami, cerita-cerita tentang pengalaman kalian tentang mulai memilah sampah, terus beralih ke produk-produk yang lebih ramah lingkungan dan sebagainya. Itu tuh aku senang banget, dan you have no idea how much you makes me happy kalau misalnya tiba-tiba ada yang bilang, aku tahu lo Clinomic gitu, aku juga follow Instagramnya Clinomic lo gitu. Man, it really really makes me happy when people say that. Dan norak banget ya, tapi but it's true, karena aku benar-benar senang banget kalau bisa ketemu orang-orang dan customer kami secara langsung ya di berbagai macam kesempatan. Dan so far kita udah sempat jalan-jalan ke Malang, ke Bandung, dan sempat juga ngisi beberapa acara di Jakarta. Dan dari acara-acara itu menurut aku yang paling heboh sih emang di Malang, karena itu adalah acara offline pertama kali diundang untuk jadi pembicara itu tuh di Malang. Deg-degan banget. Terus yang baru-baru ini tuh di Pecakuca Jakarta, di Pecakuca Night di Jakarta itu juga
lumayan bikin deg-degan karena acaranya lumayan besar, ada artis juga, ada Eva Celia, ada pembicara lain yang keren-keren dan banyak wartawan. Jadi kayak oh my god, itu benar-benar bikin deg-degan banget tapi seru. Nah, on the other hand, hidup itu kan emang gak melulu happy-happy terus kan ya kenyataannya. Pasti ada ups and down-nya dan aku juga ada sih beberapa momen yang aku bisa consider one of the low point of Clinomic, yaitu waktu kita sempat waktu itu mau ada kerjasama dengan salah satu perusahaan logistik di Indonesia untuk kerjasama pengiriman barang, di mana kita sebenarnya sudah berkomitmen untuk tidak menggunakan plastik, karena itu emang request pertama kita kan dari awal. Nah, tapi ternyata kerjasama itu tidak berjalan dengan baik gitu, karena satu dan lain hal, dan adalah kendala dari sisi koordinasi di lapangan gitu, dan itu sebenarnya sempat bikin kita down. Akhirnya paket-paket yang tadinya kita pikir nggak akan dikirim pakai plastik, akhirnya tetap dipakai plastikin juga sama perusahaan logistiknya, which is mungkin nggak specifically salahnya orang yang kerja sama-sama kita sih pada saat itu, karena memang kondisinya SOP perusahaan itu, dan kebetulan perusahaan itu adalah perusahaan yang besar di seluruh kota di Indonesia itu juga ada. Jadi ketika kita punya kerjasama dengan satu kantor cabang, dan ketika barang itu diteruskan ke yang lain, ke kantor cabang-cabang lain di kota lain di Indonesia, ya mereka punya SOP sendiri yang harus pakai plastik gitu. Jadi ya itulah kendalanya, memang masih ada, tapi untungnya alhamdulillah sekarang kita udah punya rekanan perusahaan logistik yang udah bisa mengakomodir dengan baik permintaan kita untuk pengiriman tanpa plastik. Terus apa lagi ya? Oh ya, kemarin aku baru posting soal sungai di Manado kan yang isinya botol plastik semua. Astaga, itu sebenarnya speechless banget sih waktu lihat footage itu, dan I was very very deeply sad looking at those horrific videos and images. Dan ada beberapa sih detik sempat kepikiran like what's the point of doing all this? Tapi untungnya kepikiranan itu cuman beberapa detik, dan habis itu semangat lagi untuk ngikutin teman-teman untuk do something and ngurangin sampah gitu. Jadi emang sih kadang-kadang kalau ngelihat video-video atau foto-foto yang diposting orang di social media tentang masalah sampah, itu berat hati banget ngelihatnya, dan kayak harus menelan pahit kenyataan yang ada, tapi ya itu kenyataan, dan nggak bisa sedih terus, tapi kita harus fokus dengan apa yang bisa kita lakukan kan ya. So that's one of the low moments dalam menjalani usaha Clinomic ini. Dan and on a personal level juga, aku pribadi kadang-kadang juga suka ngerasa sedih kalau aku juga ngerasa terlalu sibuk sama anak-anak aku, apalagi aku juga masih punya kerja full time, dan aku masih juggling antara urusan Clinomic dan pekerjaan, plus aku juga masih ngurusin keluarga dan anak-anak di rumah kan, and sometimes you just feel like we don't have enough time. Tapi ini menurut aku permasalahan standar ibu bekerja ya, and it's an ongoing struggle and will always be an ongoing struggle, karena ya buat aku work it's part of life and life is part of work gitu. Dan on the other hand, aku percaya yang aku lakukan ini yaitu untuk anak-anakku juga ke depannya gitu. Aku pengen mereka punya kehidupan yang layak, yang baik ketika mereka sudah dewasa, sampai mereka punya anak cucu juga gitu. But the good thing is, I love what I do, and aku punya mimpi dan visi misi yang cukup jelas untuk Clinomic, and that's what's actually keep motivating me to do what I do gitu. And we have so many exciting plan and lineup for this years. Tim Clinomic tuh udah beberapa bulan ini bekerja sangat keras. We work around the clock untuk mempersiapkan yang sebentar lagi akan bisa kita share dengan kalian, bahwa we have a big surprise for you di tanggal 24 Februari, bertepatan di Hari Sampah Nasional. Jadi save the date, pantengin terus sosial media kita. We have so many things coming up for you guys, dan we really can't wait to share it with you. So that's that. Save the date ya, 24 Februari 2019. Mungkin sekian dulu update hari ini.
Selamat berakhir pekan. Jangan lupa stay tune terus di social medianya Clinomic untuk update berikutnya. Oke? Bye!